Saudara, kita masuk Abam episode 501. Oke, dari wanita usia 29 tahun, single wira swasta. Salam Pak Eras, tahun 2018 saya mulai mengenal suara kebenaran melalui seminar yang saya ikuti di Medan. Sampai saat ini saya rajin mengikuti suara kebenaran, baik ibadah raya, wanita surgawi, Abam, doa pagi, puasa, dan warrior dari online yang sangat memberkati saya. Bahkan buku-buku yang saya beli dari online shop sangat mengubah cara berpikiran dan bertobat saya. Mama saya, Pak, selalu mengejek saya setiap saya ikut doa pagi bersama Pak Eras. Doa malam setiap Jumat, bahkan buku yang saya beli dibuang Mama. Kemanapun saya pergi dilarang. Dekat dengan pria dilarang. Mama sering berpikiran negatif tentang saya, padahal saya sudah dewasa dan sudah tahu mana yang terbaik untuk saya. Ya iyalah, 29 tahun umurmu ya. Itu yang membuat saya tertekan dan ingin keluar dari rumah. Dalam hati saya berpikir, apa salah saya? Hampir setiap hari saya selisih paham dengan Mama. Saya hanya diam, tidak melawan lalu pergi. Padahal semua kebutuhan rumah masih saya tanggung jawabi. Selagi saya belum menikah dan keperluannya yang lain saya turuti. Saya maklum Mama seorang janda dan tidak bekerja. Saya sudah meminta maaf berkali-kali tapi Mama selalu mengungkit kesalahan kecil dan mengatakan saya tidak berubah. Saya tidak bertobat, percuma berdoa, percuma pelayanan. Mama menganggap semua yang saya lakukan itu topeng. Setiap hari saya berjuang untuk melawan kedagingan, Pak. Mohon bimbingan Bapak apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi orang tua saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang pertama saya menangkap bahwa kamu orang yang dijamah Tuhan dan sedang dalam proses pendewasaan. Jadi apa yang dituduhkan Mama kepada kamu, kamu perhatikan. Bukan tidak mungkin memang itu kelemahan atau kesalahan kamu. Jadi berubahlah. Yang kedua, kamu jangan banyak bicara lagi. Pokoknya diam. Ya, diam. Paling penting kamu masih debat Mama masalahnya di sini. Kamu salah, diam saja. Yang ketiga, tidak jarang iblis itu pakai orang, siapapun dia, mengintimidasi kita. Belum bertobat, tidak berubah, percuma pelayanan. Itu yang membuat kamu, satu, bisa tambah sungguh-sungguh atau bisa down. Jadi jangan sampai kamu down ya. Kamu harus berani, tetap tekun ya. Sampai kamu bisa bertumbuh sempurna seperti Bapak. Jangan banyak bicara dengan mamamu sampai dia tidak tahu arahmu. Sampai dia bingung mau kemana anak saya ini arahnya. Karena kamu diam. Mamamu itu sakit nak. Kamu harus menerima dia sebagai pasien. Dia sakit. Dia tidak ingin kamu dimiliki orang lain. Dia mau dia memiliki kamu. Dia tidak memikirkan bahwa kamu akan menikah. Dia mungkin juga punya trauma melihat pria siapa itu, entah suami, entah bapakmu, entah orang lain, entah famili mana, yang membuat orang tua kehilangan anak ketika menikah dengan suami yang salah. Maka dia berusaha untuk membuat kamu tidak menikah atau menahan atau menunda pernikahan supaya kamu tetap menghidupi dia. Jadi mamamu itu sakit. Jiwanya itu tidak lengkap. Kamu harus menerima dia sebagai orang sakit, pasien yang harus kamu rawat. Yang kamu lakukan sekarang, kamu terus tetap berubah. Kamu sayang dia. Tidak mengurangi perhatianmu. Walaupun perlakuan dia mengintimidasi kamu. Tapi kamu harus tahu bahwa dia sakit. Dia bisa jadi kendaraan kuasa gelap untuk mengintimidasi kamu. Tapi kamu tidak down. Tapi kamu malah bertumbuh dengan situasi ini. Tuhan menyertai kamu. Jangan berhenti berdoa setiap pagi jam 5. Jangan berhenti mendengarkan khotbah di Turut ID, Abam, Wanita Surgawi, dan lain-lain. Tuhan akan memberikan kamu teman hidup yang benar-benar membahagiakan kamu dan mengajak kamu bersama ke surga. Tunggu waktunya, ya. Jangan takut tidak menikah, ya. Jangan takut tidak menikah. Tuhan memberkati kamu, nak. Oke, haleluya. Dari wanita usia 30 tahun sudah menikah, ibu dari satu anak laki-laki, guru PAUD.
Salam Pak Erasto, saya sudah pernah curhat di Abam yang lalu. Terima kasih atas tanggapan Bapak. Melalui ini saya ingin berterima kasih atas pelayanan Bapak yang sungguh memberkati. Saya merasakan semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan melalui pelayanan doa pagi dan tim Truth ID. Suami dan anak saya juga semakin rindu untuk mengenal Tuhan. Kami mulai merasakan kembali kerinduan untuk kembali beribadah bersama-sama jemaat Tuhan di gereja. Ketika kami melakukan sesuatu, kami mulai mempertanyakan apakah yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Kami mulai memikirkan perasaan Tuhan atas segala tindakan dan keputusan kami. Kalau kami merasa salah, kami segera minta ampun kepada Tuhan supaya dimampukan untuk berubah. Why. Saya beri jempol dulu ya. Jempol dulu. Kamu akan ke surga bersama suami dan anak-anak. Kita akan ketemu ya. Inilah kerinduan kami sejak lama memiliki Bapak rohani yang benar yang menuntun kami bagaimana berlaku sebagai anak-anak Allah yang benar. Bukan sekedar hidup berkelimpahan, berkat jasmani dari Tuhan. Terima kasih Pak Eras dan segenap pelayanan Tuhan tim Truth ID. Doa kami kiranya semakin banyak orang yang diubahkan seperti kami. Mohon juga doakan kami Pak, semoga kerajinan kami untuk mencari Tuhan tidak pernah kendor lagi. Setia mengiring Tuhan sampai akhir hayat dan dapat memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati Bapak Erastus dan keluarga dan segenap tim Truth ID dan semua jemaat GSKI yang mendukung pelayanan ini. Oh, Tuhan memberkati ibu muda, memberkati kamu ya, suamimu, anak-anakmu diberkati. Pelayanan kamu dipaut, kamu bertumbuh terus. Dan saya tawarkan kalau kamu mau sekolah S2 PAK di STT Ekumene. Kamu sudah S1 pasti ya. Kamu kalau mau meneruskan S2 PAK, Pendidikan Agama Kristen, guru agama ya, untuk tingkat master PAK ya, Magister Pendidikan Agama Kristen, kamu akan saya bantu. Kalau kamu kuliah di STT Ekumene. Kalau di tempat lain saya tidak bisa bantu. Lalu di STT Ekumene juga ada program S3 ya, untuk doktoral PAK juga. Oke. Kami mengasihi kamu dan keluarga kamu. Amin. Dari wanita usia 16 tahun pelajar siswa 12 SMA. Salam Pak Eras. Sebelum bertanya saya ingin bercerita terlebih dahulu apa yang terjadi. Saya mempunyai 4 orang teman sangat akrab dan dekat. Mungkin sudah hampir setahun kami bersama. Tapi baru-baru saja saya dijauhi oleh mereka. Karena satu orang teman akrab saya menghasut teman akrab yang lain. Teman saya ini cukup berpengaruh karena ia cukup terkenal, cantik, kaya, dan favorit seperti itu. Saya sudah bertanya kesalahan saya apa sehingga mereka menjauh. Dan sebelum itu saya sudah minta maaf berkali-kali. Tetapi mereka makin menghindari saya. Sampai-sampai saya susah tidur dan rasanya sesak sekali. Kamu tahu kenapa mereka menjauhi kamu? Ada satu yang tidak disukai oleh temanmu yang cantik itu, ya, dan kamu bisa berpotensi jadi saingan dia. Dia orangnya mau dominan, mau berkuasa, dan dia tidak ingin kamu menyaingi dia. Nasihat saya, emberi, masa bodoh, jangan dipikir. Emangnya gua kering nih, nggak bergaul sama kalian. Tapi jangan mengatakan depan mereka, diam saja dan kamu cari teman lain. Tuhan akan menyediakan kamu teman wanita. Ya, kalau kamu wanita nih, kamu akan memiliki teman wanita. Jangan sekali-kali punya teman pria. Ingat ini, kamu masih sangat muda. Dalam keadaan kamu yang tertekan, yang stres, yang kecewa, kamu ketemu teman pria, kamu akan rusak. Ingat, kamu akan jatuh dan rusak. Jangan bergaul dengan teman pria saat seperti ini. Ingat ini. Jangan bergaul dengan teman pria saat ini. Lebih baik tidak punya teman, kalau punya teman wanita saja. Tapi wanita yang sehat ya, jangan wanita yang jatuh cinta ke wanita. Oke. Sebelumnya saya sempat berselisih karena saya menegur mereka jika berbuat tidak baik.
Bisa dikatakan secara akademis saya lebih unggul dari mereka. Saya pernah marah karena mereka tidak mengerjakan tugas kelompok, sehingga hanya saya saja yang mengerjakannya, dan mereka malah marah balik kepada saya. Beberapa hari yang lalu saya tidak ikut mereka bermain dikarenakan tidak diizinkan ibu saya. Selain itu soal pengeluaran mereka saat bermain cukup besar untuk sepantaran anak saya di sini. Setelah saya tidak ikut jalan bersama mereka, mereka langsung menjauhi saya tanpa alasan. Temanmu yang cantik itu memang tidak terlalu sepenuhnya menyukai kamu jadi sahabat. Ya, kamu punya kelebihan dari dia, dan dia tidak bisa dominan dengan keadaan itu. Jadi kamu tidak masalah. Teman yang menghasut ini cukup sombong tuh. Kalau sombong pasti maunya dominan. Tidak suka jika ada orang yang lebih dari dia. No, ini baru saya baca ini. Saya tidak baca sebelumnya. Ia tidak suka jika ada orang lain kami puji lebih cantik. No, kamu juga lumayan kan wajahnya. Jadi kamu juga berpotensi menyaingi dia. Sebelumnya pun dia pernah menjelekkan dari belakang teman saya yang tidak hadir. Justru teman yang tadinya diomongin di belakang menjadi makin akrab dengan dia. Dulu saya mengabaikan hal-hal itu karena dia sahabat saya. Suatu hari temanmu yang sekarang dekat akan mengerti bahwa kamu lebih baik. Ingat, to be dumb. Jadi bisu kayak orang bego, tidak usah membalas. Ingat itu. Jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Jangan bergaul dengan teman pria pada saat seperti ini. Jangan bergaul dengan teman pria seperti dalam situasi seperti ini. Jangan bergaul dengan teman pria dalam situasimu seperti saat ini. Bahaya kamu. Ibu saya pun sebenarnya khawatir karena melihat perilaku teman-teman saya jauh sebelum kami bertengkar. Bahkan ibu saya berdoa agar saya terhindar dari pergaulan buruk. Ini jawaban doa ibumu. Jawaban dari doa ibumu. Kamu terlepas dari kelompok orang-orang yang berpotensi masuk neraka ini, yang sudah dirusak oleh pengaruh dunia. Sekarang saya sangat sedih dan ketakutan untuk sekolah dan les karena saya dimusuhi dan dipojokin mereka. Saya bahkan pulang duluan sambil menangis dikarenakan perbuatan mereka yang makin hari makin menyakiti hati saya. Sekarang anak kelas yang lain pun mulai terpengaruh. Nah, itu semua setan, itu semua kuasa kegelapan. Kamu bisa kehilangan kontrol diri, kamu bisa tidak stabil, kau bisa stres, kau bisa depresi, dan akhirnya kau bisa melakukan hal-hal yang bisa merusak hidup dan masa depanmu. Jadi yang kamu lakukan, emberin masa bodoh. Justru asik kamu bisa menghadapi situasi dengan tenang. Emangnya kuping gua hilang, hidung gua hilang, gigi saya rontok dengan mereka berbuat begitu. Nggak ada yang kurang, tapi membuat kamu makin matang. Ampuni mereka, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Diam, membisu, cubidam, mulutnya ditutup, diam. Kamu akan dimuliakan Tuhan, Tuhan akan angkat kamu. Dan saya mau beritahu, toh juga tidak lama. Satu kali kamu akan berpisah. Saya kasih tahu satu hal. Anak saya perempuan, Stefani, pernah mengalami hal yang mirip seperti kamu. Waktu itu saya sempat marah. Sampai saya datang ke sekolah dan menjemput anak saya setiap kali. Hampir-hampir saya datang ke gurunya dan mencari siapa anak itu. Yang membuli anak saya. Ya, membuli anak saya. Karena anak saya punya kulit putih seperti saya, tapi papanya kan begini. Beda ras dengan sekelompok teman-temannya. Dan mereka mengucapkan kata-kata yang rasialis. Dan saya tersinggung sekali sebenarnya. Tetapi saya mengajar anak saya, enggak apa-apa nak. Enggak apa-apa nak. Dan akhirnya hari ini jadi apa mereka? Ada yang hidupnya rusak. Ada yang cari anak saya mencari kerjaan yang dulu membuli. Jadi enggak masalah, ya. Ini kalau perlu kamu akan ditelepon anak saya deh, ya. Kasih supaya kamu dilayani anak saya, ya. Kamu kuat ya. Jangan sedih, ketakutan, pulang nangis, apaan? Apaan itu? Kamu kayak anak kecil aja. Nggak usah. Emangnya siapa mereka? Jangan begitu, kokoh dan teguhlah nak. Padahal sebentar lagi saya akan menghadapi ujian sekolah dan berkuliah.
Tetapi sulit rasanya untuk bisa fokus belajar di sekolah maupun di les. Saya sering menahan tangis. Rasanya ingin cepat-cepat pulang agar tidak bertemu dengan mereka. Saya minta tolong Pak Eras saran agar saya tetap tegar, berani ke sekolah dan bagaimana menyikapi teman-teman yang memusuhi saya. Saya bukan hanya menasihati kamu saat ini, nak. Kamu akan didampingi oleh anak saya, ya. Kamu akan ditelepon anak saya, ya. Walaupun anak saya nanti ada di luar negeri dengan telepon luar negeri, enggak apa-apa, WhatsApp ya, kamu akan didampingi oleh anak saya. Tuhan memberkati kamu, nak. We love you. Amin. Oke. Dari wanita usia 43 tahun, single mother. Salam Om Eras, semenjak saya mengikuti semua pengajaran Om Eras, saya merasa sudah banyak mempengaruhi saya ke arah yang lebih baik, terutama mengalahkan rasa kedagingan. Tapi karena pengajaran firman Tuhan yang Om Eras katakan, juga saya yakini Tuhan mendengar segala pergumulanku. Saya jauh dari kata sempurna, tapi berusaha untuk layak di hadapan Tuhan, sampai pada akhirnya saya bisa diterima di langit baru, bumi baru. Saya single mother dan mempunyai anak cowok tunggal usia 17 tahun, kelas 3 SMK. Rencananya dia mau kuliah. Jika Tuhan Yesus izinkan, pasti Tuhan sediakan segala kebutuhan biayanya, karena saya hanya pegawai toko. Saya lahir dari keluarga Chinese ya, Tionghoa, tapi semua keluarga saya masuk Muslim. Saya tinggal di rumah orang tua. Sebenarnya keinginan saya bisa merenovasi rumah orang tua dan bisa mengkuliahkan anak saya. Setiap hari saya berdoa kepada Tuhan agar diberi mujizatnya dalam hidupku, karena saya ingin merenovasi rumah tersebut, karena sudah tidak layak untuk ditinggali, bocor-bocor di mana saat hujan datang. Sebenarnya para kokoh-kokohku mampu jika mereka patungan untuk merenovasi rumah orang tuaku. Tapi mungkin karena mereka berpikir untung rugi dan siapa yang ninggalin tempat itu, dia menanggung. Tempat itu dia yang menanggung sendiri, artinya kamu yang harus nanggung ya. Saya percaya Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongku. Dan karena perkataan Om Eras yang mengatakan asal semua bisa dilewati, semua baik-baik saja. Dan tujuan akhir kita adalah kekekalan. Saya mohon dukungan doa Om Eras agar kuat melewati semua persoalan dan pergumulan yang ada. Terima kasih Om Eras, semoga sehat selalu dan terus dipakai Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Saya tidak tahu bagaimana membaca ini terharu, ya. Saya tersentuh, ya. Saya merasa ada keharuan ya membaca ini. Saya tidak kenal kamu padahal. Tetapi satu hal yang saya tahu, kamu sering menghadapi cobaan, ya. Kamu sering menghadapi godaan. Kamu menghadapi bujukan. Dan saya kasih tahu kamu, jangan kamu menerima bujukan. Kamu akan gagal kedua kali, ya. Sekarang cari jodoh sudah susah. Banyak laki-laki hanya mau menjadikan wanita mesin seks. Dan kamu jangan percaya kepada sembarang laki-laki. Ya, lebih baik kamu tidak menikah dulu. Oke? Tidak menikah. Bahkan tidak menikah. Karena kamu sudah melewati masa lalu yang berat. Tuhan akan melindungi kamu. Kamu akan bisa memperbaiki rumah itu. Tetapi bertahap. Sangat bertahap ya. Saya tidak tahu kamu tinggal di mana. Tapi kalau kamu ada di sekitar Jakarta, kamu bisa didampingi oleh konselor saya. Kamu nggak punya masalah besar, nggak punya masalah berat, nggak ada. Ya, ingat ya, hanya memperbaiki yang bocor ya, bukan memperbaiki rumah keseluruhan supaya bagus ya. Harus hanya bisa dilewati. Tentang anakmu yang sekolah, kamu pasti bisa menyekolahkan anak ini, ya, pasti bisa. Ya, kalau kamu jemaat Rehobot, kamu bisa berbagi beban kepada pengurus. Ya. Kalau anakmu mau sekolah jadi pendeta, jadi konselor, menjadi guru agama, kamu kirim ke STT Ekumene, saya bisa membantu. Ya, STT Ekumene bukan hanya mendidik orang jadi guru atau pendeta, tapi juga dilatih hidroponik, dilatih belajar bahasa isyarat, itu bisa kerja dengan bahasa isyarat. Dilatih ada beberapa ekstrakurikuler seperti kameramen, ya begitu ya, kameramen, terus bermain musik,
Kami punya lebih 20 piano, kira-kira semua belajar musik, saksofon, biola. Sehingga anak-anak nanti suatu hari akan bisa. Diajar potong rambut, yang wanita diajar krembat ya. Karena kami tahu zaman makin sulit, pendeta harus bisa mandiri, hidup tanpa hidup bukan dari kolektor. Ini tidak berlebihan yang saya katakan karena di sini ada staf-staf saya dan tentu banyak mahasiswa yang mendengar ucapan saya apakah benar begitu. Ya. Semua mahasiswa harus bisa bahasa isyarat. Supaya dengan bahasa isyarat dia bisa cari uang, dia bisa membantu pemerintah menerjemahkan wali kota, bupati atau siapa, itu harus bisa bahasa isyarat. Makanya kalau ikut kebaktian Rehoboth selalu ada bahasa isyarat. Dan ketika ada bahasa isyarat yang disampaikan seorang yang memang sudah ahli, mahasiswa kami di sekitar itu, ya, jumlah tertentu ada di ruangan khusus belajar. Anakmu bisa sekolah di tempat kami, ya. Oke, Tuhan memberkati, kamu akan dilindungi Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Baik, kita teruskan dengan wanita usia 29 tahun, menikah 3 tahun dan punya anak berusia 9 tahun. Salam Pak, dalam 3 tahun pernikahan ini, di tahun pertama suami saya berselingkuh. Aduh, mesti baca begini terus saya kesel deh. Setiap kali baca, selingkuh, aduh. Dalam 3 tahun pernikahan ini, di tahun pertama suami saya berselingkuh dengan teman kantornya 8 bulan. Selama 8 bulan itu saya benci sekali sama suami. Dia terang-terangan berselingkuh dan mau menceraikan saya sampai keluarga semua tahu. Saya tetap mempertahankan apa yang Tuhan suruh agar tetap bertahan karena anugerah Tuhan di tahun 2020. Suami saya berubah kembali ke saya, lalu saya hamil dan punya anak. 3-4 bulan ini kembali saya menemukan suami saya selingkuh. Woi, chat dan lain-lain, tapi dia masih minta maaf dan merasa salah. Tapi sebulan ini puncaknya minggu ini tanpa ada apa-apa dia minta pisah karena dia merasa dia mau bebas dan ternyata dia nggak siap berkomitmen ya. Suamimu memang sakit ya. Sakit ya. Dia dikuasai libidonya ya dan tidak mampu mengendalikan libidonya ya. Sakit suamimu ini. Dia ingin bebas pergi dengan perempuan-perempuan atau teman-temannya tanpa memikirkan keluarga dan selalu menjadi alasan utama dia tidak puas seks dengan saya. Itu alasan saja ya. Memang dasarnya ya naluri kebinatangannya belum hilang ya. Begitu ya. Biasa kan kalau anjing itu menaiki satu anjing perempuan, ada anjing lain dia naiki lagi ya. Jadi naluri kebinatangannya belum hilang. Dia belum bilang, dia ngaku sudah bertobat, berbalik itu hanya karena satu dan lain hal. Karena faktor-faktor tertentu. Ketika dia dengan wanita, ternyata wanita itu tidak membuat dia sejahtera. Dia sudah bosen, udah menikmati mesin seks satu ini, dia cari mesin seks yang lain. Itu maksudnya. Walau saya tidak pernah menolak, tapi dia bilang dia udah gak ada hasrat sama saya. Sedangkan menurut dia kepuasan seks dia nomor 1 dan sumber kebahagiaannya. Ya. Menurut dia, kalau dia walau saya tidak pernah menolak, tapi dia bilang dia udah nggak ada hasrat. Nggak ada hasrat karena ada wanita lain, itu udah jelas. Jadi kalau dia tetap menikah sama saya, dia nggak akan bahagia karena tidak merasa puas seksnya. Ini naluri kebinatangannya belum beres. Saya sangat bingung harus berbuat apa, sedangkan dia bilang sudah bulat keputusan bercerai dan dia menyesal kenapa sebelum ada anak dia nggak cerai sama saya dan tetap melanjutkan pernikahan sama saya. Saya bingung harus apa. Di sisi lain saya punya anak masih bayi yang saya harap dia bertumbuh dengan orang tua yang lengkap. Jangan mimpi hidup ini sempurna. Kamu tidak ingin cerai, kalau sampai dia maksa mau cerai, kamu terima saja. Tapi kamu jangan mau cerai. Tapi bisa saja dia mengusahakan perceraian. Nasihat saya kepadamu, jangan harap ya, dia balik menjadi orang baik. Kamu doakan cukup, tapi jangan menuntut dan jangan memaksa. Ya, jangan menuntut, jangan memaksa. Kalau dia jadi bapak anakmu, belum tentu dia jadi bapak yang baik. Melihat kehidupan bapak seperti itu, nanti anakmu juga akan ikut-ikut mengikuti naluri kebinatangannya. Lebih baik tidak punya bapak seperti itu daripada bapak punya seperti itu yang akan memberikan contoh yang buruk.
Jadi nak, kamu jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak. Kamu doakan dia, kamu serahkan dia dalam tangan Tuhan, lalu amin. Ini pria rusak. Kalau mau baik ini waktu panjang ya. Cuman yang saya pikirkan, kamu nanti nafkah dari mana? Ini yang saya pikirkan. Bisa nggak kamu mendapatkan nafkah? Ini masalahnya ya. Tapi kiranya Tuhan menolong kamu ya di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Saya berharap kamu bisa melewatinya ya. Tuhan tolong kamu untuk bisa hidup dalam kekuatan ya. Kamu sampaikan lagi pertanyaan berikut. Saya ingin mendengar kabar kamu. Jika perlu kami akan dampingi kamu ya. Kamu mencari Tuhan saja, Tuhan akan lindungi kamu. Elohim Yahweh, Allah Israel akan melindungi kamu, mencukupi kebutuhanmu. Tuhan akan membela kamu dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong kamu ya. Tuhan jadi hakim yang adil, hakim yang sempurna. Tuhan tidak mungkin diam. Allah mencukupi kamu nanti. Anakmu akan besar jadi orang perkasa di bumi untuk kemuliaan Allah. Ampuni suamimu, tapi jangan berharap banyak. Kamu berharap banyak, kamu tambah sakit. Jadi gak usah ya. Oke, Tuhan berkati. Pertanyaan berikut dari laki-laki usia 21 tahun, single mahasiswa. Bagaimana Pak Eras memandang kaum LGBT plus yang ingin melayani Tuhan di atas mimbar? Contohnya ingin melakukan kesaksian, motivasi, ceramah, dan banyak hal lain yang bersangkutan dengan mimbar. Apakah mereka bisa berdiri di sana atau apakah respon tersendiri atas permintaan mereka? Saya membaca tulisan ini ada kemarahan. Marah. Orang memandang keadaan orang yang tidak normal itu seperti sudah berdosa. Saya tidak tahu LGBT ini sudah praktek atau belum, saya tanya dulu. Kalau misalnya seseorang itu melambai, ya, fisiknya pria, jiwanya wanita, itu bukan berarti lalu tidak boleh di mimbar. Itu keadaan yang itu bukan keadaan yang membuat dia tidak layak atau berdosa. Dia berkeadaan seperti itu bisa dari lahir. Ataupun karena pengaruh masa lalu, ya dia punya kesalahan kejatuhan. Tidak boleh dianggap sebagai orang berdosa lalu dia tidak boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Dulu waktu saya kuliah, saya pernah punya teman selefting. Itu saya teologi, beliau ya paksa saya. Tapi kami itu sering ketemu dalam satu kelas dan saya cukup kenal baik. Dia betul-betul melambai berat. Benar-benar masa pinter bikin bunga dari kertas pinter. Dan dia mengakui keadaannya. Satu kali seorang dosen yang mengajar misiologi berkata begini, seorang penginjil harus gagah, berpenampilan atau performance yang menarik. Tidak boleh yang berpenampilan tidak menarik. Lalu dia berdiri, Pak. Itu teman-teman melihat aja, mungkin lucu juga. Bagaimana dengan saya, Pak? Saya lupa. Itu dosen menjawab apa saya lupa. Dia jadi pendeta. Dan saya tahu benar dia jadi pendeta. Dia memberkati orang menikah. Sebelum memberkati dia yang masak. Itu di daerah ini. Dia juga yang mempersiapkan bunga-bunga ya. Ya biasanya begitulah. Dia yang masak. Dia cerita dia yang masak dia memberkati. Bisa kok. Salahnya kalau dia praktek. Kalau dia tidak praktek gak apa-apa. Jangan dong memandang orang-orang begini seperti orang berdosa. Nggak boleh dong. Saya kadang-kadang melihat orang-orang pada umumnya. Itu memandang mereka seperti orang yang tidak bermoral. Nggak boleh. Kalaupun satu kali mereka bisa salah. Iya diampuni dan dipulihkan. Nah, apa bedanya dengan pria yang udah punya istri pergi ke pelacuran? Ngerti enggak? Nggak boleh gitu menghakimi orang seakan-akan dosa mereka lebih besar. Mereka juga tidak ingin berkeadaan begitu, saudaraku. Ya, saya bukan setuju LGBT ya, bukan ya. Saya bukan setuju LGBT lalu nanti ada orang pria dan pria minta saya berkati. Oh tidak mau, itu mah tidak akan. Tapi jangan menganggap orang yang berkeadaan memiliki kekurangan, cacat seperti ini
dianggap orang berdosa. Nggak boleh. Saya juga bertemu beberapa kali orang-orang seperti ini. Saya tidak memandang dia sebagai orang yang orang berdosa atau orang yang patut dijauhi atau kita pandang rendah. Enggak. Tidak sedikit orang-orang seperti itu malah bisa berprestasi loh. Ya. Kalau misalnya saya potong rambut lalu yang memotong saya itu melambai gitu. Saya tidak merasa itu harus bersikap lain. Biasa aja, saya ngomong biasa. Seperti biasa aja, seperti kalau saya dipotong oleh tukang potong pria yang waras, yang sehat, jasmani, rohani, wajar seperti yang lain. Dia tidak wajar. Tetapi kita harus membelas kasihani. Justru kita harus membelas kasihani mereka. Oke, cukup ya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Turut ID. Dan doa pagi bersama saya. Jam 5 pagi WIB. Tuhan berkati.